Polisi olah TKP susulan di lokasi laka bus. Sekeluarga tewas di laka bus di lereng Bromo. Kisah heroik operasi TNI AL diangkat ke layar lebar. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen terpercaya. Informasi pertama kami buka dari Probolinggo, Jawa Timur. Korlantas Polri Senin pagi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menerjunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA. Langkah ini dilakukan guna melengkapi olah TKP sebelumnya yang dilakukan Polres maupun Polda Jatim. Tim Korlantas Polri tiba di lokasi kejadian kecelakaan tunggal di Jalan Sukapura, Desa Boto, Kabupaten Probolinggo. Tim langsung melakukan olah TKP ulang dengan menggunakan peralatan atau teknologi Traffic Accident Analysis dan drone. Olah TKP ulang diperlukan guna melengkapi olah TKP sebelumnya. Nantinya hasil olah TKP ulang ini akan menjadi bahan tambahan guna menetapkan siapa yang bersalah dalam kecelakaan ini. Terkait masalah bagaimana proses terjadinya laka, apakah itu karena akibat dari rem yang kurang berfungsi secara normal atau ada hal-hal yang lain, termasuk nanti menentukan siapa yang bersalah dan sebagainya. Tentunya kami mohon dukungannya dari teman-teman media, mudah-mudahan kami bisa segera merampungkan kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan FGD. Teman-teman dari Disub, kemudian dari APM, termasuk dari owner perusahaan juga akan kita panggil, kita akan periksa, sehingga nanti akan dapat suatu kesimpulan yang semuanya bisa kita rangkum, sehingga bisa menjadi suatu masukan terhadap nanti kejadian ini atau lokasi ini. Apakah perlu ada rekayasa, perlu ada penambahan rambu, dan juga perlu kegiatan-kegiatan yang lain yang melibatkan pemerintah daerah. Sementara itu, Jasara Harja memastikan akan memberikan santunan kepada pihak keluarga korban meninggal akibat kecelakaan bus wisata di lereng Bromo. Tak hanya itu, Jasara Harja juga akan memberikan santunan ke korban luka. Pemberian santunan nantinya akan diberikan langsung oleh Direktur Utama Jasara Harja, Dewi Aryani Susana di Jember. Dewi bilang korban meninggal nantinya masing-masing akan mendapatkan uang santunan masing-masing 50 juta rupiah. Sementara 22 orang luka-luka yang masih dirawat juga akan mendapatkan santunan sesuai peraturan perundang-undangan. Delapan korban meninggal dunia sudah dibawa ke Jember, dan kami akan dengan Padidakum nanti akan ke sana untuk menyerahkan santunan. Masing-masing korban meninggal dunia nanti akan mendapat santunan sesuai dengan undang-undangnya 50 juta rupiah, dan yang luka-luka ada 22 orang tidak salah masih di rumah sakit. Untuk hari ini Bu ya, untuk santunan meninggal? Hari ini kami akan langsung ke sana besok. 15 korban laka bus pariwisata di Probolinggo menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Rata-rata mengalami luka benturan di bagian kepala dan patah tulang di tangan dan kaki. Sementara 8 korban meninggal dunia telah dimakamkan. Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Probolinggo, 15 korban luka kecelakaan maut bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Lumbang, Probolinggo menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur. Korban rata-rata mengalami luka benturan di kepala dan patah tulang di tangan dan kaki yang diduga karena bodi bus sempat menghantam pagar rumah warga.
Pihak Rumah Sakit Bina Sehat masih menggelar rapat internal dengan tim medis dalam upaya perawatan kondisi pasien. 8 korban meninggal dunia sudah dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Ratusan warga menyambut satu keluarga korban tewas kecelakaan bus asal Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur, Minggu malam. Korban yang terdiri dari suami, istri, dan anak dimakamkan berdampingan di tempat pemakaman umum. Setiba di rumah duka, sekeluarga korban laka bus pariwisata warga Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, disambut dan didoakan ratusan warga. Sekeluarga korban tewas adalah pasangan suami istri Hendra Pratama dan Wardatus Soleha serta anaknya yang masih berusia 7 tahun, Ahja Farani. Diiringi ratusan warga dan kerabat, jenazah satu keluarga diantar ke tempat pemakaman umum dan dimakamkan berdampingan. Hendra Pratama merupakan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat yang dikenal ramah dan supel. Saat itu mengajak istri dan anaknya berwisata ke Gunung Bromo, Probolinggo. Tinggalnya sama siapa di sini? Sementara kan masih kumpul satu keluarga sama orang tuanya. Anaknya berapa? Anaknya 2. Terus anaknya yang satu? Yang satu usianya kurang lebih 11 tahun. Yang selamat? Ya, yang meninggal ini 7 tahun. Masih baru kelas 1 SD kemarin masuk. Ini satu keluarga berarti yang jadi korban 3 orang ya? Ya, 3 orang, bapak, istrinya, dan anaknya. Hendra yang dikenal ramah dan supel diketahui bekerja sebagai petugas kebersihan Rumah Sakit Bina Sehat. Hendra juga diketahui menjadi marbot masjid di kampungnya. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kodam 5 Brawijaya melaksanakan program renovasi rumah tidak layak huni. Total ada 1.900 rumah direnovasi dan tersebar di 38 kabupaten se-Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis kepada warga penerima program renovasi rumah tidak layak huni di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember. Bersinergi dengan Kodam 5 Brawijaya, pada tahun 2025 terdapat 1.900 rumah warga mendapatkan renovasi yang tersebar di 38 kabupaten se-Jawa Timur. Sementara untuk di Kabupaten Jember, terdapat 158 kepala keluarga yang tersebar di sejumlah kecamatan di Jember mendapatkan program ini. Program renovasi rumah tidak layak huni Rutilahu antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam 5 Brawijaya memasuki program tahun ke-10. Program renovasi rumah tidak layak huni ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam hal pelayanan dasar terhadap masyarakat. Rutilahu, rumah yang tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dandim yang mendapat penugasan dari Pak Pangdam, dan untuk tahun depan Pak Bupati, kalau di Jember ini masih ada yang membutuhkan untuk renovasi rumah tinggal layak huni. Saya rasa program ini akan terus kita lakukan dan kerjasama dengan Kodam 5 Brawijaya. Sebelum direnovasi, rumah Asmawati rusak dengan kondisi rusak, atap bocor jika turun hujan, lantai rumah adalah tanah tanpa ada kamar mandi. Terima kasih yang banyak. Mudah-mudahan dikasih jalan-jalan Khofifah, rezeki diberi kita sehat. Gimana kondisinya kalau hujan? Bocor, ada bocor. Sebelum ditempel ini apa? Bukan keramik. Iya. Ada MC toilet. Nggak ada, belum ada. Ini ya. Jadi sekarang di dalam ini apa aja, Bu? Ruang tamu? Ruang tamu sama kamar mandi. Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga memberikan ratusan paket sembako kepada warga kurang mampu yang berada di sekitar rumah penerima program renovasi Rutilahu. Tim Liputan, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.
Sekelompok mahasiswa Institut Teknologi Aditama Surabaya atau ITATS berinovasi membuat mobil urban hemat energi. Mobil ini dinamakan Semut Geni Evo 1 yang mampu menempuh jarak hingga 170 km hanya dengan 1 liter bensin. Inilah mobil hasil pengembangan dari prototipe yang pernah dibuat pada tahun 2016. Filosofinya meski kecil mampu menaklukkan raksasa. Berbahan dasar karbon dengan bobot ringan, mobil ini mampu melaju rata-rata 40 km per jam. Pengembangan mobil ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir oleh tim mahasiswa teknik mesin dan elektro dengan dibimbing oleh dosen pembina yang tergabung dalam semut tim ITATS. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memberikan apresiasi tinggi dan meresmikan secara langsung mobil hemat energi karya anak muda Surabaya ini pada momen perkenalan mahasiswa baru PKKMB Kepak Sayap ITATS 2025. Dan di mode bensin ini kita 1 liter sudah bisa menempuh jarak 170 kilo. Luar biasa kan? Luar biasa, dan ini di klaster ini satu-satunya PTS yang lolos tahap selanjutnya. Gitu. Dan ini dapat dukungan juga dari PLN. Nanti bahan bakarnya hybrid apa Full bensin. Full bensin. Full bensin. Oke. Berapa lama pengembangannya, Pak? Ini kita dalam 1 tahun terakhir ini. Kita selalu memberikan suatu dukungan, baik secara moral maupun yang lainnya, supaya inovasi dan apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini mendapat suatu apresiasi dan mendapatkan bahwa mereka ini adalah anak-anak yang bisa diandalkan dalam menciptakan terutama mobil yang irit bahan bakar. Kisah operasi heroik TNI AL diangkat ke layar lebar. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Kekuatan TNI Angkatan Laut sebagai benteng pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ditegaskan lewat sebuah karya sinematografi. Kisah heroik pembebasan sandera awak kapal yang dibajak di Selat Malaka pada tahun 2004 diangkat ke layar lebar berjudul The Hostages Hero. Film ini disutradarai Revo S. Rurut dan disupervisi langsung oleh Laksamana Madya TNI Purn Ahmad Taufikur Rahman yang saat insiden itu masih menjadi Komandan KRI Karel Satsuit Tubun 356. Film yang mengusung tema Duty, Honor, and Love ketika laut memanggil mereka harus memilih. Melalui film ini, TNI AL ingin menegaskan bahwa isu keamanan maritim masih menjadi prioritas hingga saat ini. Tujuan dari pembuatan film ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tugas-tugas yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut di dalam satu sisi selalu standby bertugas untuk mengamankan wilayah perairan kita. Film ini juga melibatkan sejumlah artis tanah air, diantaranya Yama Carlos, Rifki Balwel, dan Asri Welas. Yama Carlos mengaku tersanjung bermain sebagai Letkol Ahmad Taufikur Rahman, Komandan Operasi Pembebasan Sandera. Film yang bertemakan tentang Tentara Nasional Indonesia ini mungkin sudah film ke-7 saya, tapi dari semua itu saya berawal dari TNI Angkatan Laut. Kalau kalian masih ingat tahun 2010 itu ada film Badai 7 Negeri. Nah akhirnya saya kembali ke laut lagi melalui film The Hostess Hero. Melalui film ini, Kadis Penal Laksma TNI Tunggul berharap dapat memberikan edukasi gambaran tentang tugas prajurit TNI AL yang selalu siaga mengamankan laut dan mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Informasi lainnya, Saudara, pemenuhan dapur MBG terus dikebut, salah satunya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di kawasan Klojen, Kota Malang siap beroperasi. Dalam sehari 4.500 porsi makan bergizi gratis bisa didistribusikan ke sejumlah sekolah.
Dapur SPPG di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang 2, Kota Malang ini nantinya siap menyuplai makan bergizi gratis di kawasan Rampal, Celaket, dan Samaan, Kota Malang. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang bilang hingga saat ini sudah ada 7 dapur SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah tersebut masih di bawah target pemenuhan dapur SPPG sebanyak 85 titik. Saat beroperasi nanti, 4.500 porsi makan bergizi gratis bisa disuplai ke siswa sekolah dan ibu hamil. Dalam pemenuhan target dapur MBG di Kota Malang, pemerintah daerah melakukan pendampingan karena kerjasama dapur MBG dikerjakan langsung oleh Badan Gizi Nasional bersama pelaku usaha. Kami, pemerintah Kota Malang, ini berproses membentuk Satgas Percepatan MBG yang ada di Kota Malang. Tentu nanti akan kami mitigasi, kami mapping kira-kira titik MBG mana yang didahulukan ataupun lebih cepat operasional. Kemudian sebarannya yang di Kota Malang di mana yang lebih banyak. Tentu kita harus mapping jumlah sekolahan-sekolahan yang ada di Kota Malang, termasuk status ibu menyusui, ibu hamil, dan balita yang non pendidikan formal. Itu kan tergantung dari kepala dapurnya nanti. Tapi kami menyiapkan untuk 4.500 kemampuan tampung 4.500 siswa dan ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Daya tampungnya kita siapkan untuk segitu, tapi kami tergantung kepada kepala dapur, kepala SPPI-nya. Saudara, harga daging ayam terus merangkak naik hingga Rp38.000 per kilogram sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan harga daging ayam membuat penjualan daging ayam menurun 50%. Sejak 2 pekan terakhir, harga daging ayam di sejumlah pasar kota Kediri naik. Seperti di Pasar Setono Betek, harga daging ayam kini tembus Rp38.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging ayam Rp32.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga daging itu imbas dari mahalnya pakan ayam. Kondisi ini membuat penjualan pedagang turun hingga 50%. Sementara itu, salah satu pengusaha catering mengeluhkan kenaikan harga daging ayam. Kemahalan mas, ayam 3738 loh saat ini. Sebelumnya 34, 33. Terus sejak kapan kira-kira apa sih yang menjadi penyebab mahalnya? Nggak tahu ya, katanya pakannya mahal, terus katanya ambil ke pabrik. Sejak kapan tuh? Ya 2 bulanan. Itu langsung naik? Langsung naik 2.000, 1.000 langsung naik. Dampaknya nggak boleh sepi. Ketika mahal ada pengurangan pembelian nggak? Nggak ada, tetap kita jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini. Saudara, bagi Anda pecinta kuliner bubur, belum lengkap rasanya bila belum mencoba di kedai bubur bakar Kediri. Di kedai ini berbagai olahan bubur dimasak dengan cara dibakar menggunakan clay pot atau tanah liat. Meski masih pagi, namun para pembeli sudah mendatangi di kedai milik Tuturi Handayani. Kedai yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto ini menjual berbagai olahan menu bubur bakar. Sang pemilik sengaja memilih clay pot untuk memasak bubur sehingga para pelanggan bisa menikmati bubur dengan kondisi hangat. Resep ini didapatkan oleh sang pemilik setelah belajar secara otodidak melalui media sosial. Meski masih buka 4 bulan, namun kedai bubur bakar ini tidak pernah sepi dari pembeli. Di kedai itu, pemilik menyediakan 2 varian menu yakni original dan spesial. Sang pemilik mengaku dalam satu harinya mampu menjual hingga 120 lebih porsi bubur bakar. Para pembeli datang dari berbagai daerah, mulai dari Kalimantan, Surabaya, hingga Malang. Clay pot itu sebenarnya kan tanah liat, jadi dari tanah ya clay pot. Jadi mangkok yang dari tanah liat itu bisa menghasilkan panas yang tahan lama.
panasnya tahan lama dan lebih unik ya, lebih unik, lebih apa ya, istilahnya estetik. Sementara itu, salah satu pembeli dari Kalimantan mengaku ketagihan setelah menikmati kelezatan bubur bakar. Menurutnya, porsi bubur bakar di kedai itu banyak dan toppingnya melimpah hingga memiliki rasa yang lezat dinikmati saat pagi hari. Yang membedakan sendiri adalah bawahnya itu kering tapi tidak gosong. Karena saya suka bubur yang tidak berkuah ya, kalau sejenis bubur Bandung itu kan berkuah, kuah kari gitu. Sedangkan saya itu tidak suka bubur yang berkuah, sukanya agak sedikit kering, jadi ini tipe saya sih. Untuk menikmati berbagai menu bubur bakar, para pembeli cukup merogoh kocek mulai dari 7.000 hingga 20.000 saja. Sang pemilik membuka kedai mulai dari pukul 7 pagi hingga 12 siang. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Tak hanya berita soal bubur bakar, usai jeda berikut kami juga akan mengajak Anda untuk menikmati hidangan khas Vietnam. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, bagi Anda pecinta kuliner khas Asia, khususnya asal Vietnam, bisa mencicipi kuliner khas naga biru di kedai Pho Mlem Mlem di kota Kediri. Sang pemilik bahkan mendatangkan bahan berbagai kuliner langsung dari Vietnam. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Sepintas kedai Pho Mlem Mlem yang berada di Jalan Selamat Riyadi, Kota Kediri ini seperti warung biasa. Di kedai ini, ternyata sang pemilik menyajikan berbagai menu olahan khas negara Vietnam. Kedai Pho Mlem Mlem berdiri sejak tahun 2024 yang lalu. Di kedai ini menyajikan olahan kuliner khas Vietnam yang memiliki cita rasa otentik. Hal itu karena sang pemilik memilih bahan olahan kuliner berasal dari Vietnam langsung. Menurut salah satu pengunjung, kuliner di kedai itu memiliki aroma rempah-rempah yang kuat dan rasa kuah kaldunya yang gurih. Hal itu membuat para pengunjung selalu datang berulang kali untuk menikmati olahan khas Vietnam. Kita memang baru pertama kali di Kediri Raya ini, makanan Vietnam ini, kita merasakan animo masyarakat cukup besar karena di Kediri Raya belum ada makanan Vietnam dan baru pertama yang ada di kedai kita ini. Dan makanan maupun minuman yang ada di sini sebagian besar langsung impor dari Vietnam original. Sang pemilik membuka kedai kuliner khas Vietnam setelah adiknya belajar mengolah makanan di negeri naga biru itu secara langsung. Selain itu, Pho Mlem Mlem merupakan satu-satunya kedai yang menjual kuliner khas Vietnam di Kediri. Tak kaya, meski masih 1 tahun berdiri, kedai ini tidak pernah sepi dari pembeli. Sang pemilik mengaku setiap akhir pekan para pengunjung datang hingga 300 orang. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mencicipi kelezatan olahan makanan khas Vietnam. Kalau menurut saya, rasa kaldunya ini kental ya mas, gurih. Terus rasanya ini sangat autentik. Kalau dari segi harganya sendiri, gimana? Kalau dari segi harganya terjangkau ya mas, ini masih termasuk terjangkau karena dari porsinya sendiri sama toppingnya ini juga murah. Sang pemilik mengaku di kedai ini menu favorit para pelanggan yaitu Pho Tai Ha dan Pho Chai Sanggon. Para pembeli cukup menyiapkan uang mulai dari Rp4.000 hingga Rp28.000. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.